Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini di channel yang membahas tentang dunia persahaman, khususnya bagi pemula. Oke, melanjutkan materi kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang cara buka rekening saham. Nah, sebelum buka rekening saham, kita harus mengerti dulu ya tentang sekuritas atau perusahaan sekuritas, yaitu perantara tempat jual beli saham di pasar saham. Nah, jadi perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang menjadi perantara kita atau yang mengantarkan kita sehingga kita bisa jual beli saham di pasar saham. Oke, prosesnya agar kita bisa membeli dan menjual saham, yang pertama kita ke gerai atau ke perusahaan sekuritas ya kalau yang ingin daftar secara offline atau secara langsung. Tapi sekarang sudah banyak cara-cara mendaftar secara online, itu dengan kita membuka website perusahaan sekuritas. Nah, setelah kita membuka website perusahaan sekuritas, kita daftar di sana untuk kita buka rekening saham. Setelah kita buka rekening saham, maka kita nanti akan mendownload aplikasi atau kita akan membuka web tempat kita bisa menjual beli sahamnya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk kita jual beli saham. Di aplikasi inilah kita nanti akan melakukan jual beli saham. Terus yang berikutnya kita akan menyetor deposito. Nah, deposito ini adalah dana yang kita setorkan sebagai modal untuk kita membeli saham gitu ya. Jadi bukan sebagai biaya transaksi atau biaya tarif ya untuk kita buka rekening saham, tapi dana yang kita nanti gunakan untuk membeli saham gitu ya. Nah, setelah kita store deposito misalnya 100.000 sekarang yang minimal, atau 1 juta lah, atau 10 juta, nanti dari uang yang kita setorkan itu nanti kita bisa mulai membeli saham. Nah, untuk membuka rekening saham ini ada beberapa syarat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah KTP kita pribadi ya. Nah, teman-teman yang mungkin sudah 18 tahun pasti sudah memiliki KTP semua ya. Terus yang kedua adalah rekening bank. Jadi jangan sampai kita nanti buka rekening saham tapi rekening bank pribadi kita belum punya gitu. Dan rekening bank ini nanti harus atas nama pribadi yang sesuai dengan nama KTP. Terus yang ketiga adalah NPWP, dan ini sifatnya opsional ya. Jadi kalau teman-teman belum punya NPWP ya no problem gitu ya. Teman-teman tetap bisa buka rekening saham. Tapi kalau punya ya bisa dicantumkan nanti. Jadi ini yang perlu disiapkan ya. Ya wajib 2 ya, yang sunnah ini NPWP ya. Terus nah ini adalah beberapa contoh perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan tadi ya, yang tempat kita jual beli saham. Itu ada BNI Sekuritas ya, ini semua bank ada ya, BNI, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Sekuritas. Nggak semua sih, cuma mayoritas bank-bank besar ini biasanya ada juga jasa sekuritasnya, tempat kita jual beli saham. Terus yang kedua adalah Sinarma Sekuritas ini ya, Mandiri Sekuritas, Ajaib yang sekarang lagi rame ya, ini buat pemula cocok ya. Terus yang berikutnya adalah Indo Premier, terus ada Mirae Aset Sekuritas dan lain-lain. Jadi banyak ya perusahaan sekuritas, ratusan mungkin ya atau puluhan mungkin, yang bisa kita gunakan sebagai tempat kita membuka rekening saham, dan nanti aplikasinya bisa kita pakai untuk kita jual beli saham. Oke, langsung aja kita kasih contoh ya. Nanti teman-teman kalau ingin mulai jual beli saham bisa teman-teman nanti masuk ke tadi ya, website perusahaan sekuritas. Ini misalnya saya kasih contoh ya, ulangi aja. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalnya teman-teman pengen buka rekening saham di BNI Sekuritas misalnya. Tulis aja di Google BRI Sekuritas ya. Ini BRI Sekuritas. Nah, ini kan ada ya www.bnisekuritas.co.id. Nah, langsung diklik aja di sini. Dan di sini nanti ini rekening, klik di sini rekening. Di sini ada registrasi online. Nah, di sini teman-teman kalau mau daftar BNI Sekuritas. Nah, ini silahkan diisi aja ya. Misalnya di sini warga negara Indonesia. Nah, terus diisi aja nih ya, namanya siapa, nama tengah, nama belakang, tempat tanggal lahir. Nah, silahkan nanti diisi sesuai dengan data teman-teman masing-masing gitu ya. Nanti silahkan diikuti aja petunjuk-petunjuknya.
Ini kalau BNI Sekuritas ya, misalnya nanti teman-teman yang mau daftar lewat Ajaib ya, ini cocok buat pemula ya, Ajaib. Nah, bisa klik di sini Ajaib, bisa klik di sini. Nah, terus di sini langsung mulai investasi, atau di sini ya, klik di sini daftar. Kalau teman-teman belum punya akun, daftar di sini. Nah, ini saya sudah daftar ya. Nanti silahkan teman-teman diikuti aja ya cara-caranya. Atau misalnya bisa mau daftar di Indo Premier, klik Indo Premier. Nah, ini website Indo Premier, klik, lalu di sini ya, open an account. Nah, open account, terus di sini ya, manual registrasi. Nah, klik di sini. Nah, terus tinggal diisi aja lagi ya. Nanti panjang kok. Nanti tinggal klik lanjut. Terus ada lagi ya perintah-perintahnya. Nah, ini juga perlu diingat ya, kalau teman-teman nanti ada rekomendasi ya dari orang yang merekomendasikan dan ngasih kode, nah bisa diisi di sini. Tapi kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Jadi ini dikosongkan nggak apa-apa. Terus kalau teman-teman ingin khusus membuka akun syariah, nah bisa klik di sini, dicentang. Kalau umum ya nggak usah dicentang, langsung klik lanjut. Nah, nanti akan ada lagi permintaan data yang diminta oleh sekuritas ini untuk teman-teman melakukan mendaftarkan atau membuka rekening saham di perusahaan-perusahaan sekuritas ini ya. Ini 3 contoh aja. Nanti banyak lagi, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, tadi ya, Mirai Aset Sekuritas, dan lain-lain. Ini adalah beberapa sekuritas yang kita bisa daftarkan diri kita untuk membuka rekening saham, sehingga dengan rekening saham itu nanti kita bisa jual beli saham. Oke, setelah daftar ya, tadi setelah kita daftar di perusahaan website sekuritas masing-masing, selanjutnya kita akan ditunjukkan aplikasi apa yang akan kita download untuk kita jual beli saham. Atau kalau teman-teman nanti mainnya langsung di laptop, nah nanti langsung buka website masing-masing gitu ya. Ini kalau untuk teman-teman yang jual belinya nanti lewat HP ya, bisa download aplikasi yang dianjurkan sekuritas masing-masing. Misalnya tadi kalau daftarnya di BNI Sekuritas ya, teman-teman nanti akan download yang namanya aplikasi Beyonds ya. Dan nanti masing-masing sekuritas itu punya aplikasi masing-masing ya. Ini saya ambil contoh, misalnya kemarin saya sudah daftar ya, sudah selesai melakukan pendaftaran rekening di Sinarmas Sekuritas. Ini ya. Nah, nanti transaksinya itu melalui ini yang namanya aplikasi Stockbit ya. Stockbit. Oke, kita mulai dari luar aja. Nah, Stockbit di sini. Nah, ini aplikasinya pakai Stockbit. Cara masuknya bisa lewat di sini ya, account. Nah, saya sudah daftar jadi saya sudah bisa login. Kalau teman-teman belum daftar, nanti teman-teman bisa klik di sini ya, buka akun Anda. Karena saya sudah daftar, saya tinggal login di sini. Setelah daftar, nah nanti saya akan lihat akun di sini. Nah, berikutnya kan kita tadi akan setor deposit ya. Nah, inilah adalah rekening saham kita ya. Nanti kalau untuk menyetor deposito, nanti kita langsung transfer ke rekening ini ya, ke nomor rekening ini. Nama banknya adalah Bank Sinarmas. Jadi tinggal transfer ke rekening ini. Nanti teman-teman masing-masing ya, kalau misalnya BNI ya nanti ada dikasih masing-masing yang namanya Bank RDN ya, rekening dana nasabah ya. Nanti tinggal transfer di rekening yang teman-teman dapat, nomor rekening yang teman-teman terima. Nah, setelah itu ya sudah, teman-teman langsung bisa beli saham ya. Contohnya di sini ya, beberapa saham-saham yang bisa kita, perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa kita beli ya. Misalnya ada BBCA ya, kode sahamnya. Ini perusahaan-perusahaan itu biasanya memiliki 4 huruf sebagai kode saham ya. Misalnya BBCA, ini adalah kode saham untuk Bank BCA. Ini TLKM, Telkomsel, HMSP, Sampurna ya, BBRI, Bank BRI, UNVR, ini Unilever, dan seterusnya. Nah, di sini ada harganya ya. Harganya misalnya di sini BCA 32.000.
per lembar saham. Nah, tapi kita beli itu biasanya adalah minimal satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Jadi ketika kita ingin beli saham BCA misalnya, per lembarnya itu 32.000. Per lotnya atau 100 lembar saham itu adalah 320.000. Nah, jadi minimal uang yang kita butuhkan untuk membeli saham BCA adalah 320.000. Nah, kalau kita ingin beli saham misalnya ini Telkomsel ya, yang uang yang kita butuhkan adalah berapa ini? 3.190. Tapi kalau satu lot minimal untuk kita beli berarti uang yang kita butuhkan adalah 300. Oh, ini 3 juta ya, 3.200.000. Nah, sedangkan ini 319.000 ya. Ini agak mahal ya. Kalau misal uang kita ratusan ribu ya, kita juga bisa beli ya saham-saham yang lebih murah mungkin. Ini memang saham-saham yang lebih mahal. Misalnya ini, misalnya Alam Sutra ya, perusahaan properti. Ini harganya sekarang ini ya 119. Nah, jadi minimal kita beli adalah modal yang kita butuhkan untuk membeli saham asli ini adalah minimal berapa kali 100, jadi 19.000. Nah, jadi dengan uang 19.000 rupiah kita sudah bisa dapat satu lot saham Alam Sutra Realty atau LPKR ya, Lipo Karawaci. Nah, Lipo Karawaci sama properti ya, modalnya ini berapa? 20 ribuan ya, 20.800 ya. Dengan 20.800 kita bisa dapat satu lot saham Lipo Karawaci, salah satu perusahaan properti terbesar. Jadi caranya adalah langsung klik aja di sini ya, kita buy. Nah, di sini kan ada bid offer ya, lot bid offer di sini ya. Di order book ini sebelum kita beli ada bid offer. Nah, offer ini adalah orang yang sekarang memegang saham LPKR ini yang ingin menjualnya. Nah, mereka ingin menjual di harga 210 ya. Ada yang antri untuk menjual di harga 212, 214, 216. Sedangkan bid adalah orang yang antri untuk membeli saham LPKR ini. Nah, jadi di sini ada yang antri membeli di 208. Makanya di sini nanti yang offer harganya lebih mahal daripada harga yang ngebid ya, yang antri untuk beli. Kayak di sini yang antri untuk beli 208, 206 ada antri ya, sudah siap untuk beli ketika harganya ada yang mau menjual nanti di harga 208, 206, 204. Nah, jadi kalau kita ingin beli saham LPKR dan langsung terbeli, kita harus membelinya di harga ini ya, di harga offer, di harga yang orang ada melakukan penawarannya, yaitu 210. Jangan 212 ya, ngapain kita beli harga 212 kalau harga 210 ada ya yang lebih murah, ada, ngapain beli yang penawaran yang lebih mahal gitu ya. Nah, jadi kalau langsung, tapi kalau mau antri dulu ya kita ngantri untuk beli di harga 208. Nah, ini untung-untungan ya. Kalau kita antrinya di harga 208 tadi, kalau ada yang mau menjual di 208 ya mungkin kita bisa laku ya setelah melalui antrian orang yang antri lebih dulu tadi ya. Tapi kalau orang yang pegang barang LPKR ini sekarang nggak ada yang mau jual di 208 ya, otomatis penawaran kita nggak akan jadi gitu ya. Akhirnya kita nggak akan dapatkan saham LPKR gitu ya. Makanya kalau mau langsung beli ya kita belinya di harga yang ada orang menawarkan, yaitu tadi 210 ya. Nah, jadi lihat di sini ya. Ini di sini nanti akan keluar uang kita berapa ya, saldo deposito kita berapa. Ini total uang kita berapa yang ada di rekening. Nah, ini nanti trading limit ini uang nganggur kita yang ada di rekening berapa. Nah, dengan uang nganggur inilah kita bisa nanti beli saham LPKR ini. Nah, misalnya tadi kita beli di harga 210. Nah, kita atur ya. Mau beli satu lot harganya 21.000 ya, 2 lot 42.000, 3 lot dan seterusnya. Berapa kita mau belinya gitu ya. Nah, ini 10 lot misalnya 2 slot, uang kita 100.000 gitu ya. Nah, minimal kita bisa belinya
hanya 4 lot ya. Jadi silahkan diatur sendiri. Nah, ini cara belinya ya. Nah, nanti langsung place order. Kalau sudah langsung kita place order, langsung kita beli gitu ya. Akhirnya nanti setelah kita klik ini, kita akan memiliki 4 lot saham LPKR gitu ya. Nah, nanti kalau saham LPKR misalnya naik ya jadi 212 atau 213 ketika kita ingin menjual nanti ya, naik harganya jadi 210 ya, misalnya besok 210 kita ingin menjual, otomatis kita menjualnya, uang yang kita dapatkan adalah 88.132 gitu ya. Jadi berapa keuntungannya ya, harga jual ini dikurangi harga beli kita gitu. Mungkin itu dulu ya secara singkat pengenalan tentang rekening saham, cara buka rekening saham, terus cara setor deposito dan cara mulai beli saham gitu ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pelajaran berikutnya yang lebih detail. Ini sangat umum ya, sangat jadi pengantar dulu. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.